Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 yang berbahagia, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran 2, makna iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita lihat dulu peta konsep pada hari ini, yang nanti anak-anak yang pertama akan mempelajari tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengenal Allah melalui alam semesta, mengenal Allah melalui Al-Quran, dan yang terakhir, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Pelajaran 2, makna iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, kita akan mempelajari dulu tentang makna beriman kepada Allah. Anak-anak, iman artinya adalah percaya. Jika misalkan ada temanmu yang berkata, dalam sakuku ada uang sebanyak 10.000. Nah, lalu hatimu membenarkan apa yang diucapkannya. Itulah berarti kamu percaya bahwa ada uang di dalam saku temanmu. Akan tetapi, jika sebelumnya kamu telah melihat uang itu dalam saku temanmu, lalu mendengar ucapan di atas, maka hal itu tidak dinamai dengan percaya, tetapi tahu. Jadi anak-anak, bedanya tahu sama iman. Kalau iman itu meskipun belum melihat secara langsung, sudah percaya. Sedangkan kalau tahu, kita melihat dulu, baru setelah itu baru percaya. Seperti itu. Anak-anak, iman kepada Allah berarti percaya akan adanya Allah. Saya ulangi lagi. Iman kepada Allah berarti percaya akan adanya Allah dan kuasanya. Mengapa kita harus beriman kepada Allah? Karena kita tidak dapat membayangkan wujud alam semesta ini seandainya Allah tidak wujud. Namun, karena kita tidak dapat melihatnya secara langsung dengan mata kita dan tidak bisa membayangkan betapa hebatnya Allah, padahal akal dan hati kita menyatakan bahwa Allah itu ada. Nah, berarti inilah yang dinamakan dengan beriman kepada Allah. Percaya tentang wujud Allah yang Maha Kuasa membuahkan kekuatan dan kepercayaan diri. Bisa juga mendorong kita melakukan kebaikan tanpa pamrih, serta menghindari keburukan bukan karena takut kepada manusia. Jadi, jika misalkan kamu menghadapi orang jahat dan merasa kakak atau ayahmu bersama dengan memperhatikanmu, maka tentu kamu akan tampil dengan tegar menghadapinya, ya kan? Berbeda jika kamu sendirian tanpa merasa ada yang membantumu, maka kamu akan merasa ketakutan. Mengenal Allah melalui alam semesta. Anak-anak, kita amati dulu gambar di bawah ini. Ya, kalian bisa menebak itu gambar apa? Ya, benar. Ini adalah gambar luar angkasa atau susunan planet luar angkasa. Itu merupakan alam semesta. Mengenal Allah melalui alam semesta. Ada yang namanya matahari, bumi, bulan, dan bintang yang bersinar menerangi malam. Ada manusia, tumbuhan, juga hewan. Semuanya ini diciptakan oleh Allah. Allah adalah Sang Maha Pencipta yang disebut dengan Al-Khaliq. Sedangkan seluruh makhluk Allah, alam semesta ini juga seluruh isinya itu disebut dengan makhluk atau ciptaan. Jadi anak-anak, saya ulangi ya. Kalau Al-Khaliq itu adalah pencipta, jadi Allah. Kalau makhluk itu adalah semua zat, semua hal selain Allah disebut dengan makhluk karena adalah ciptaan.
Dan semua itu merupakan bukti bahwa Allah itu ada atau wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang gaib, anak-anak, tidak terlihat atau tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara langsung di dunia ini. Namun kita bisa merasakan keberadaannya kan, melalui segala ciptaan-ciptaan Allah. Memang gaib, tidak tampak oleh penglihatan makhluk. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan keberadaannya bisa kita rasakan dengan melihat segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Anak-anak, mari kita baca ayat di dalam gambar ini secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati wal ard qulillah. Artinya, katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabannya Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 16. Nah, alam semesta ini memang tidak mungkin terwujud tanpa ada yang mewujudkannya, bukan? Nah, ayat Al-Quran di atas menyebutkan bahwa keberadaan alam semesta dan segala isinya merupakan sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Allah melalui Al-Quran memperkenalkan dirinya melalui Asmaul Husna, anak-anak. Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah, dan jumlahnya adalah berapa? Iya benar, 99. Nah, Asmaul Husna yang pertama ini adalah Al-Basir atau yang maha melihat. Ini adalah contoh dari cara mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang pertama kita ambil Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Nah, anak-anak, kita lihat bersama-sama gambar seorang anak yang menggunakan kaos oranye dan kaos biru ini ya. Nah, kita lihat percakapan mereka. Ada donat, mumpung tidak ada yang lihat, saya ambil lah. Nah, ini kata-kata yang berbaju oranye. Lalu di gambar sampingnya ini yang biru mengatakan seperti ini. Jangan, Allah itu maha melihat. Wow. Lalu yang bawah, yang kaos biru ini, Allah tahu apa yang kita kerjakan walau tidak ada orang yang melihat. Akhirnya yang kaos oranye ini sadar, bilang gini, alhamdulillah masih ada yang mengingatkan saya untuk berbuat baik. Hehehe. Jadi ya anak-anak, meskipun kita misalkan berada di ruangan atau dimanapun yang seakan-akan tidak ada yang melihat, tidak ada manusia yang melihat, maka sebenarnya Allah tetap melihat kita, karena Allah memiliki Asmaul Husna Al-Basir, artinya adalah maha melihat. Baik. Yang kedua ada Al-Adl atau maha adil. Kita amati gambar ini lagi, anak-anak. Si bapak ini bilang, kakak, adik, ini uang saku buat kalian. Lalu si adiknya bilang gini, loh kakak kok diberi 2 lembar dan sedangkan saya cuma 1 lembar, bilang gitu. Lalu bapaknya bilang, bapak memberikan uang jajan itu adil, sesuai kebutuhan kalian. Nah, akhirnya si adik ini pun sadar bahwa bapaknya memberikan sesuai kebutuhannya. Jadi anak-anak, adil itu tidak harus sama ya. Misalkan kalian mempunyai kakak yang sudah sekolah SMA, nah maka sakunya tidak sama dengan kalian yang masih kelas 4 SD, seperti itu. Jadi adil tidak harus sama. Al-Adl artinya maha adil.
Yang ketiga ada Al-Azim atau Maha Agung. Nah, Allah berfirman, "Fasabbih bismi rabbikal azim." Maka sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Agung. Surat Al-Waqiah ayat 96. Anak-anak, pasti kalian sudah tahu ini gambar apa ya? Iya, benar. Ini adalah gambar sapi sebagai bukti atau hal yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Agung. Allah kuasa menciptakan hewan atau manusia atau hewan yang ukurannya sangat besar, bisa ukurannya sangat kecil sampai tidak terlihat mata kita pun bisa. Itu menunjukkan bahwa Allah Al-Azim atau yang Maha Agung. Nah, anak-anak, kita hari ini akan bermain tentang memasangkan Asmaul Husna dengan artinya. Ya, ini ada beberapa gambar ini, nanti kalian tulis di buku tulis kalian. Dikasih lingkaran sampingnya seperti ini, boleh diwarna juga lebih bagus. Ini nanti kalian pasangkan. Misalkan Al-Basir ini artinya apa? Nanti ditarik seret ke artinya di bawahnya. Arti Al-Basir misalkan Maha Agung atau apa seperti itu. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini sudah selesai. Untuk yang beriman kepada Rasulnya, itu kita akan membahas minggu depan, insya Allah. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.